Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Reski Gustri Syahputra, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya, NIM 21001 039 2181 0001. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan nomor pendaftaran 2021809692, yang mana hari ini saya akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai sanitizernya dulu. Gitu. Silakan duduk ya. Bagaimana kabarnya Rito? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Lama nggak ketemu, makin segar nih Bapak lihat. Iya. Iya ya. Rido akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja nih? Di rumah ada melakukan hobi nggak? Ada Pak. Kadang-kadang bermain badminton. Oh, bermain badminton. Selain itu apa aja itu hobinya? Kadang main game juga. Main game juga. Oh gitu ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya kepada Rido udah datang ke ruang BK ini. Tapi sebelumnya tadi kan udah menerapkan protokol COVID-19 juga. Gimana nafasnya? Sesak nggak? Ya lumayan sesak. Lumayan sesak. Kalau sesak nggak apa-apa, diturunin aja maskernya, nggak apa-apa kan. Tadi udah pakai hand sanitizer, ya lebih nyaman, nggak apa-apa. Diturunin aja maskernya. Ya. Lebih nyaman nih sekarang. Ya lebih nyaman. Lebih nyaman, oke. Nah, Rido, Bapak ucapkan terima kasih nih udah datang ke ruang BK. Pastinya ada tujuan nih yang mau disampaikan. Karena di sini tentunya Bapak yakin Rido ya nanti pasti bisa menyampaikan dengan baik, dan kita coba juga dengan melaksanakan proses konseling, barangkali tujuan yang mau Rido lakukan di ruang BK ini terlaksana dengan baik. Tapi sebelumnya Bapak juga mau tanya, agar tujuannya Rido ini klop dengan kegiatan kita hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu nih, Rido udah pernah melaksanakan konseling belum? Belum Pak. Belum pernah lagi ya? Belum. Pergi ke ruang BK udah pernah apa belum nih? Ya lihat-lihat aja. Oh, lihat-lihat aja, belum pernah ya? Berarti ini baru pertama kali ya masuk di ruang BK ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena belum pernah melaksanakan konseling, terus ini yang pertama kali, Bapak mau jelaskan dulu apa itu konseling. Tapi sebelumnya, untuk memulai kegiatan, bagaimana kalau kita awali dengan doa, mau nggak? Mau Pak. Oh ya, oke, kita awali dengan doa. Di sini Bapak aja yang mimpin. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti lancar dalam proses konselingnya, dan kita juga dapatkan hasil yang terbaik. Oke, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa dengan menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, lanjut nih, Bapak ucapkan terima kasih ya sekali lagi buat Rido. Tadi udah nyampain juga
dan udah datang ke ruang BK ini, bahwasanya Ridho belum pernah melaksanakan konseling. Nah, di sini Bapak mau menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan konseling itu? Konseling itu seperti apa gitu. Nah, Bapak jelaskan sedikit buat Ridho agar lebih paham bahwasanya konseling itu adalah ya seperti posisi kita sekarang ini. Mungkin Ridho datang ke ruang BK, ada hal dan tujuan mau disampaikan, dan itu Ridho mencoba menyampaikannya kepada Bapak. Nah, Ridho ini posisinya disebut dengan konseli dan Bapak disebut dengan konselor. Nah, konseling itu akan terlaksana apabila konseli dan konselor saling terbuka, dan ibaratnya di sini layaknya seperti curah pendapat. Nanti Ridho menyampaikan apa yang menurut Ridho perlu disampaikan dalam proses konseling itu, ataupun di sini jika ada permasalahan-permasalahan, silakan Ridho sampaikan saja. Nah, karena apa? Kan Ridho di sini datang udah secara sukarela nih ke ruang BK, berarti itu merupakan salah satu azasnya dalam konseling ini. Nah, apapun azas-azasnya yang seperti Bapak awali tadi, azas konseling itu yang pertama ada keterbukaan, karena Ridho udah terbuka, udah nantinya dalam proses konseling tentunya Ridho juga harus terbuka gitu. Terus yang kedua ada kesukarelaan. Nah, sukarela itu kan Ridho datang ke sini udah sukarela nih, datang ke ruang BK yang tujuannya ingin menyampaikan sesuatu dan mencarikan solusi terbaiknya. Terus di samping itu juga ada yang perlu ditekankan saat kita melaksanakan konseling ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah kerahasiaannya. Jadi apapun yang Ridho sampaikan, Bapak menjamin segala datanya itu hanya pembicaraan buat kita saja. Jadi kalau untuk menyampaikan permasalahan apapun nanti, silakan Ridho terbuka aja dan sampaikan segala unek-uneknya gitu di saat kita melaksanakan konseling ini. Nah, sampai di sini paham nggak yang dimaksud dengan konseling itu apa? Paham, Pak. Bisa ya? Bisa paham ya? Nah, kalau bisa paham, di sini Bapak pengennya keterbukaan dari Ridho, sampaikan tujuannya tadi yang datang ke ruang BK ini apa? Yang pertama itu Pak, motivasi dalam belajar itu kurang. Yang kedua itu Ridho sering tidak membuat tugas, dan sering juga tidak hadir baik di pelajaran tatap muka maupun daring. Terus juga Ridho malas membuat tugas gitu Pak. Malas dalam membuat tugas ya. Nah, jadi di sini kan tadi Bapak dengar ada beberapa yang Ridho sampaikan itu adalah masalah menurut Ridho ya. Salah satunya itu motivasi belajarnya turun nih, terus tugas-tugasnya molor. Ridho tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Ya banyak faktornya Pak. Salah satunya juga kurang perhatian dari orang tua Ridho Pak. Kurang perhatian dari orang tua Ridho. Ya. Tapi sebelumnya keluarga Ridho bagaimana nih kabarnya? Sehat nggak? Ya keluarga Ridho di rumah sehat-sehat, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Gitu. Di rumah tadi Ridho bilang kurang perhatian. Iya. Kalau boleh Bapak tahu, orang tuanya pekerjaannya apa? Kalau ibu pedagang, kalau ayah serabutan Pak. Serabutan. Oh, keduanya masih hidup? Ya. Alhamdulillah masih hidup ya. Ridho di rumah bersaudara berapa? 3 Pak. Ada 3. Ridho anak yang keberapa? Anak yang kedua Pak. Anak yang kedua.
Yang di saudara yang pertama masih sekolah atau bagaimana? Ya, alhamdulillah masih sekolah Pak. Masih sekolah ya. Yang kedua Rido. Ya. Yang ketiga adiknya. Ya. Itu masih sekolah atau masih kecil atau bagaimana? Ya, masih sekolah. Masih sekolah. Oh, berarti udah sekolah nih Ya. yang kecil juga. Terus orang tuanya tadi kerjaannya berdagang. Itu ibu berdagang. Ya. Kalau ayah serabutan. Ya. Kalau serabutannya itu boleh tahu Bapak pekerjaan detailnya itu apa? Ya, pokoknya seperti buruh itu loh Pak. Misalnya juga jadi misalnya Kuli. Ya, kuli. Oh, berkuli. Berarti ayahnya berkuli, mamanya berdagang. Ya. Berarti di rumah ibu dan ayah bagaimana nih? Mama berdagangnya itu bagaimana? Berdagang di toko luaran atau ada sewa toko atau ada toko di rumah atau bagaimana? Sewa toko. Oh, ada tokonya disewa. Ya. Berarti di rumah posisinya sekarang Rido nggak ada orang tua ya yang diawasi. Ya. Berarti di rumah itu tinggal cuman bertiga aja kalau saat orang tua bekerja. Ya. Nah, ini menarik nih, tadi Bapak dengar ada pembicaraan mengenai tentang yang Rido sampaikan ke Bapak, masalahnya menurutnya motivasi, terus tugas-tugasnya menjadi tidak dikerjakan. Tapi sebelumnya Bapak tanya, ini Rido datang ke sini ini apakah disuruh wali kelas atau sudah diingatkan wali kelas tentang masalah Rido ini, makanya Rido ke sini ingin menyelesaikannya, atau ini kemauan Rido sendiri nih datang ke ruang BK? Ya, kemauan Rido sendiri. Kemauan juga. Terus karena wali kelas menegur, ada? Wali kelas ada juga sih menegur. Ada yang menegur. Oke. Nah, selain itu nih, menurut Rido kenapa masalah yang Rido alami ini bisa terjadi? Ya, banyak faktornya Pak. Seperti pengaruh dari teman juga Pak. Contohnya seperti apa tuh pengaruh? Misalnya Dari teman. saat bermain game, kadang-kadang pulang larut, terus diajak oleh teman main, kalau nggak diajak atau apa gitu. Oh, kalau nggak diajak nanti, kalau nggak ikut-ikut diajak nanti. Ya. Berarti karena diajak teman terus main game bersama dan tahu-taunya pulang larut malam, seperti itu. Iya Pak. Iya. Nah, sekarang bentuk tugas sekolahnya bagaimana nih? Ada seperti modul mengisi. Itu ada dikerjakan? Ada sih Pak, tapi terlambat, sudah habis tempo waktunya. Oh, ada dikerjakan tapi terlambat, udah habis tempo waktunya. Terus apakah semua mata pelajaran itu seperti itu atau hanya beberapa aja? Ya, bisa dibilang hampir semuanya. Hampir semuanya seperti itu. Ya Pak. Nah, berarti posisinya sekarang untuk pelajaran banyak ya yang tidak terlaksana dengan baik, ya apa enggak? Iya Pak. Iya. Nah, kalau menurut Rido karena banyak tidak terlaksana dengan baik, tanggapannya bagaimana? Ya, itu rasa seperti bersalah juga Pak. Gitu. Seperti bersalah. Ya. Seperti bersalahnya itu seperti apa ungkapannya? Ya, seperti misalnya orang tua itu sudah susah menyekolahkan itu malas-malasan sekolahnya gitu Pak. Karena sudah susah nih menyekolahkan, terus itu masih malas-malasan. Berarti di sini posisinya Rido menyadari kesalahan ya. Iya. Kalau menyadari kesalahan, kenapa masih bermain game terus sampai keluyuran malam-malam gitu?
kenapa masih dilaksanakan hal seperti itu? Ya susah mengubah kebiasaan itu Pak. Susah mengubah kebiasaannya. Tapi Rido mau apa nggak? Mau apa namanya? Terbebas nggak dari hal yang seperti itu? Ya mau lah Pak. Mau ya. Oke. Berarti di sini karena ajakan, terus Rido juga menyampaikan bahwasanya susah merubah nih posisi seperti itu, tapi Rido tahu itu adalah suatu hal yang salah. Berarti mau merubah ya. Ya Pak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan selain dari itu Mas? Ya nggak ada sih Pak. Memang ya kurang motivasi belajar itu aja Pak. Kurang motivasi belajar aja. Ya. Kalau boleh kita posisikan nih, motivasi belajarnya ini posisinya itu turun berarti ya. Ya. Turunnya itu penyebabnya apa nih? Coba kita runtun ke bawah. Penyebabnya karena apa? Yang pertama, Kurang perhatian dari orang tua. kurang perhatian dari orang tua. Nah, nih kita bahas nih yang kurang perhatian dari orang tua. Maksud dari kurang perhatian dari orang tua itu seperti apa? Ya seperti apa namanya Pak, nggak keurus Ridho sama orang tua karena sibuk bekerja. Oh, karena nggak diperhatikan gitu. Karena sibuk bekerja, makanya mendapatkan kurang perhatian orang tuanya karena sibuk gitu. Nah, yang kedua apa lagi yang dirasakan? Yang kedua ya Motivasinya turun. Yang keduanya kenapa? karena pengaruh dari teman juga Pak. Pengaruh dari teman juga. Contohnya apa? Keasikan bermain game bersama misalnya. Mengasihkan kan main game bersama. Ya. Terus hingga larut malam tadi yang bilang. Iya. Nah, karena itu Ya, makanya motivasinya turun. Untuk pekerjaan di sekolah bagaimana? ya itu nggak sering juga buat Pak, malas juga buat itu. Malas juga. Oke. Terus dari yang disampaikan tadi ada lagi nggak yang lain gitu yang perlu disampaikan? Nggak ada Pak, cuma itu aja. Itu aja. Ya. Nah, sekarang dari kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan, Rido mau memperbaiki nggak? Ya mau lah Pak. Mau ya. Ya. Nah, kalau mau memperbaiki, Bapak di sini ada apa ya? Yang disebut juga dengan sebuah teknik sih. Ini ada teknik yang dikenal dengan WDEP, yang mana teknik ini nantinya juga hal yang sesuai dengan permasalahan Rido kita. Tadi kan sudah kita bahas-bahas sedikit dan bincang-bincang sedikit juga, ternyata dari akar-akar permasalahan menurut motivasi belajarnya, ternyata Rido merasa orang tuanya kurang perhatian. Iya atau tidak? Iya Pak. Kurang perhatian karena sibuk aja bekerja. Karena selain dari itu, Rido juga terlalu tidak bisa menolak teman, makanya keluyuran dan hingga pulang larut malam seperti itu. Iya Pak. Iya, nah jadi di sini Bapak ada teknik, mau nggak mencobanya nih? Mau Pak. Oh ya? Oh. Oh, oke. Nah di sini teknik WDP mungkin bisa Rido lihat. WDEP-nya itu maksudnya adalah once doing evaluation planning, yang mana teknik ini sesuai dengan permasalahan Rido menurut Bapak. Kalau sekarang bagaimana kita cobakan nih yang maksud yang dari WDEP itu apa? Mau nggak? Ya, sekarang kita coba dulu nih. Yang W-nya itu adalah sebuah keinginan. Sekarang Bapak mau tanya nih sama Rido, keinginan Rido dari permasalahan yang disampaikan tadi apa? Apa yang mau Rido inginkan? Pertama itu kalau dapat Rido bisa lebih diperhatikan lagi sama orang tua Rido. Terus juga Rido ingin meningkatkan cara belajar Rido ke arah yang lebih baik lagi. Meningkatkan cara belajar Rido ke arah yang lebih baik lagi. Tapi sebelumnya nih,
Di sini Bapak ada lembaran seperti yang itu. Bagaimana kalau biar ingatnya itu ditulis? Bisa nggak? Bisa. Oke, nih, silakan. Coba diisi. Ya. Sudah. Ini juga. Nah, tunggu. Kita coba dulu lihat nih. Ridho tadi menulis keinginannya apa aja? Coba bacakan. Pertama itu ingin lebih diperhatikan oleh orang tua Ridho. Ridho ingin diperhatikan oleh orang tua Ridho dari permasalahan yang disampaikan tadi. Apa tadi permasalahannya? Motivasi belajar itu menurun Karena apa? karena kurang diperhatikan oleh orang tua. Karena kurang diperhatikan oleh orang tua. Terus keinginannya ingin diperhatikan. Seperti itu. Udah sesuai nggak kok dengan permasalahan? Ya, sesuai. Sudah ya. Terus yang kedua apa lagi keinginan? Ridho mau belajar dengan lebih giat atau lebih baik lagi. Belajar dengan lebih baik lagi. Emang sebelumnya belajarnya bagaimana? Ya seperti sering absen juga, sering nggak hadir, sering nggak buat tugas seperti itu. Sering absen, sering nggak habis, sering nggak buat tugas. Jadi sekarang pengen belajar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada 3 ya. Yang ketiga apa? Ingin meninggalkan kebiasaan buruk itu. Ingin meninggalkan kebiasaan buruk itu. Emang kebiasaan buruknya seperti apa? Ya seperti main game bersama teman sampai larut malam tadi. Itu sebuah kebiasaan buruk ya. Dari itu juga. Dan Ridho menyadari itu hal yang perlu dirubah. Ya. Iya. Jadi kalau memang yang disampaikan Ridho itu sebuah keinginan. Nah, sekarang kita lihat nih, kita coba dari teknik itu. Setelah kita lihat ada sebuah keinginan yang ingin diperoleh sama Ridho, tentunya ada aksinya atau pelaksanaan atau disebut juga dengan doingnya. Nah, Ridho tadi kan udah menyampaikan keinginannya. Sekarang dalam teknik WDF itu ada hal yang sudah dilakukan tuh dari sebuah keinginannya atau yang disebut juga doing. Di sini dari yang sudah Ridho tuliskan tadi, yang pertama apa tadi? Pengen diperhatikan oleh orang tua, iya. Nah, dari yang pertama tadi ingin diperhatikan oleh orang tua, apa yang sudah Ridho lakukan agar mendapatkan perhatian orang tua? Ya, mungkin Yang sudah dilakukan nih hingga waktu ini. juga Ridho memperhatikan orang tua Ridho terlebih dahulu. Ridho juga harus memperhatikan orang tua terlebih dahulu. Nah, selain itu apa aja lagi yang perlu agar Ridho dapat diperhatikan oleh orang tua? Ridho lakukan apa gitu supaya diperhatikan oleh orang tua? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, ya bagus sekali. Itu adalah jawaban yang tepat agar hal yang Ridho inginkan itu bisa terlaksana apabila yang sudah dilakukan itu juga sesuai apa yang kita inginkan tadi. Jadi agar Ridho diperhatikan oleh orang tua, tentunya Ridho di sini juga harus memberikan feedbacknya kepada orang tua gitu. Dengan salah satu contoh apa tadi?
belajar yang giat. belajar dengan dia. Nah, selanjutnya tadi ada juga mau belajar lebih baik lagi. Nah, dari yang disampaikan keinginannya itu di nomor 2, yang sudah dilakukan agar mampu belajar lebih baik lagi apa nih hingga sekarang? Ya, sering masuk kelas, itu rajin dalam membuat tugas. Rajin dalam membuat tugas agar belajarnya baik lagi nih. Ya, itu bagus sekali. Sebenarnya pelajar itu adalah memang seperti itu. Agar belajarnya baik, tentunya kita harus menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, kalau yang 3 apa tadi? Ingin meninggalkan kebiasaan buruk gitu. Ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Salah satunya contohnya apa tadi kebiasaan buruknya? Main game sampai larut malam. Main game sampai larut malam. Nah, agar gamenya itu tidak menjadi sebuah kecanduan hingga larut malam, apa nih yang udah Ridho lakukan hingga saat ini? Meninggalkan kebiasaan itu secara bertahap. Meninggalkan kebiasaan itu dengan cara bertahap. Nah, contohnya seperti apa yang sudah Ridho lakukan? Mungkin sampai larut malam biasanya, sekarang mungkin 1 jam atau setengah jam sehari kan. Ya, nah itu sebuah asumsi yang benar juga nih yang udah Ridho sampaikan. Agar hal yang sebuah keinginan itu bisa teratasi, nah, tentunya kita juga harus ada hal yang perlu dilakukan. Salah satunya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu adalah menguranginya perlahan-lahan. Walaupun tidak seperti membelakang telapak tangan, tentunya di sini Ridho secara perlahan-lahan itu harus mencoba untuk menguranginya. Nah, dari yang disampaikan tadi bisa dibuat nggak nih? Bisa. Coba, biar agar lebih kelihatan. Oke, nah dari yang udah disampaikan tadi nih, sekarang dalam tekniknya WDEP itu ada lagi yang disebut dengan evaluasi nih. Sekarang kita mau evaluasi dan juga mau merencanakan dari hal yang sudah Ridho sampaikan dan yang sudah Ridho lakukan. Nah, sekarang kita coba evaluasi. Tadi kan keinginannya ada 3 tuh. Sekarang di antara 3 ini mana yang lebih mau Ridho rubah terlebih dahulu agar dalam perencanaan kedepannya benar-benar sudah teratasi gitu di antara 3 ini. Tapi sebelumnya agar lebih ada bukti nyatanya nih, Bapak di sini ada amplop, di sini ada amplop evaluasi dan amplop perencanaan. Nah, silakan nanti diisi dalam amplop ini. Ini silakan Ridho isi dalam amplopnya. Ini ada amplop evaluasi dan amplop perencanaan. Ini adalah amplop evaluasi. Nah, sekarang kita coba dulu. Sekarang coba Ridho tuliskan dari hal keinginannya itu mana yang akan lebih Ridho dahulukan terlebih dahulu. Coba. Nah, setelah Ridho ambil nih, udah Ridho evaluasi, sekarang coba bikin perencanaan ke depannya itu seperti apa. Oke, udah berarti itu dulu ya yang lebih kita evaluasi dan planningnya. Oke, bisa Bapak pajang nggak nih?
Bisa ya? Bisa. Oke, Bapak pajang di sini. Tadi kalau evaluasinya Dido sampaiin yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Terus perencanaannya mengurangi bermain game sampai larut malam. Jadi itu ya akan Rido tuntaskan terlebih dahulu ya. 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 Oke, nah berarti dari evaluasi dan planning ini berarti Rido udah bisa memilih hal yang akan mau Rido perbaiki. Apa tadi? Ingin meninggalkan kebiasaan buruk itu. Ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Terus selanjutnya Mengurangi bermain game sampai larut malam. mengurangi bermain game hingga larut malam. Nah, dari kita evaluasi terus ada perencanaannya. Setelah ini bagaimana nih yang langkah akan dilakukan agar bisa bermain gamenya itu tidak sampai larut malam? Apa nih yang akan Rido lakukan langkah-langkahnya setelah ini? Coba kasih gambaran buat Bapak. Ya, mungkin membuat jadwal kegiatan sehari-hari mungkin. Oke, bagus sekali. Itu adalah salah satu hal yang perlu dipikirkan agar hal yang sebuah kecanduan yang menurut itu adalah kebiasaan buruk agar terkurangi seperti itu. Jadi kita juga perlu rasanya membuat jadwal agar hal-hal yang kita lakukan itu menjadi berjalan dengan sistematis, dengan ada aturannya seperti itu. Nah, ini yang pertama ini kita fokus dulu ya dalam pengentasannya. Kita coba dulu untuk dalam pertemuan konseling ini untuk kedepannya Rido akan merubah kebiasaan buruknya dalam bermain game dan tidak bermain gamenya hingga larut malam lagi. Kita coba ini dulu ya, karena di sini ada 3 keinginan. Nanti rasanya kita cobakan dulu yang keinginan untuk pertama ini terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya berhasil, kalau nanti berita berhasil, berarti kita lanjutkan lagi nih untuk pertemuan selanjutnya. Dan Bapak coba tanya setelah konseling ini, apakah Rido mampu tidak mengurangi bermain game itu hingga larut malam? Bisa nggak? Saya insya Allah ya, kalau ada sebuah keinginan buat berubah pasti bisa. Rido mau berubah? Mau Pak? Mau ya. Kalau mau berubah pastinya tentu ada usaha dari kita. Nah, sampai di sini bagaimana nih? Sudah kelihatan nggak permasalahannya sedikit berkurang atau malah bertambah setelah ini? Pastinya berkurang apa? Berkurang ya. Oke, atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Cuma itu aja. Ya, berarti sekarang Dido udah tahu ya langkah kedepannya. Bagaimana langkah kedepannya? Membuat jadwal kegiatan sehari-hari Agar kebiasaan yang buruk itu terkurangi. Ya, pokoknya Bapak support selalu untuk Rido. Yang bagaimanapun kalau kita menginginkan sesuatu memang ada usaha dari diri kita sendiri. Ya, berarti sekarang udah merasa sedikit berkurang bebannya, ya? Iya Pak. Iya, bener ini? Benar Pak. Nah, bener ya. Kalau iya, bagaimana proses konselingnya? Bisa kita cukupkan sampai di sini? Bisa. Bisa cukupkan. Tapi kalau seandainya ini kan ada 3 tadi ya. Kalau kita atur untuk keinginan yang 2-3-nya pada pertemuan selanjutnya, mau nggak? Mau ya. Bisanya Rido kapan tuh? Ada waktu luang. Ya oke. Kalau ada waktu luang, Bapak sampaikan juga nih sama Rido, jangan segan-segan datang ke ruang BK. Jadi Bapak di sini sangat senang sekali kehadirannya, Bapak tunggu. Jadi kalau misalnya ada unek-unek lagi, ada permasalahan lagi, atau udah terentaskan semua, ataupun ada 2 keinginan lagi yang belum terwujud, datang aja ke ruang BK, ya. Ya Pak. Oke, ya. Kalau nggak ada rasanya, bagaimana proses konselingnya kita tutup? Bisa? Bisa Pak.
bisa ya. Nah, tapi di sini Bapak ucapkan juga terima kasih nih karena udah mengikuti dengan baik. Kita tutup proses konselingnya, tapi untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak tunggu kesukarelaannya Rido datang lagi ke sini ya. Ya, Pak. Ya, oke. Mantap. Untuk menutup kegiatan konseling kita, bagaimana kita tutup lagi dengan doa. Tadi sudah dimulai dengan doa, kita tutup lagi dengan berdoa, bisa? Bisa, Pak. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di sini Bapak juga perlu ada sedikit menyampaikan kepada Rido bahwasanya ini merupakan sebuah evaluasi. Ini merupakan evaluasi kegiatan kita hari ini. Silakan Rido isi nih, bikinkan namanya, terus boleh namanya inisial aja, nggak apa-apa. Dan setelah itu kelasnya. Silahkan diisi aja. Nah, cara pengisiannya cukup dicentang-centang aja skornya itu. Coba silakan. Ya, kalau sudah, jangan lupa ditandatangani dulu. Tanda tangan ya, di sini aja tanda tangan. Oke. Nah, selain dari ini nih, evaluasinya Bapak juga ada dalam berbentuk kepuasan sebuah konseling ini dari Rido. Jadi di sini sifatnya online. Nah, Bapak juga mau mencoba secara online. Rido ada bawa HP nggak? Ada ya. Nah, kalau gitu Bapak kirim ke itu ya, ke WA-nya ya. Bapak kirim ke WA-nya. Silakan diisi kepuasan konseling kita lakukan hari ini. Nih, tuh udah Bapak kirim ke dalam WA-nya. Silakan. Ya, Pak. Nah, langkahnya gampang sekali. Di sana ada tertulis kepuasan konseling terhadap konseling individual ataupun kegiatan kita hari ini. Cukup Rido bikin namanya, terus selanjutnya bagaimana dalam pertanyaan ada 5 ini, pernyataan ini, perasaannya bagaimana? Sangat memuaskan, atau kurang memuaskan nih. Nah, silakan ditulis di situ. Nah, kalau sudah berarti ini merupakan sebuah data juga buat Bapak ini, yang tentunya ini merupakan perasaan ungkapan dari Rido yang rasanya ini juga kalau tidak perlu dibicarakan ke publik juga nggak apa-apa. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya udah datang, tapi sebelumnya nanti habis ini belajar sama siapa lagi? Belajar sama wali kelas lagi, Pak. Oh, wali kelas lagi ya. Terima kasih, nanti silakan masuk lagi ke dalam kelasnya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya udah datang nih secara sukarela. Jangan sungkan-sungkan datang ke sini lagi ya, ke ruang BK kita ini. Bapak tunggu. Kalau gitu bisa kita salam-salam dulu nggak sebelum kembali ke kelas? Bisa ya? Bisa. Oke, pakai maskernya lagi boleh? Oke, kita salam-salam dulu. Oke, ya. Boleh Rido kembali lagi ke kelas ya? Ya.